Video kali ini Ibu akan menerangkan tentang penyusutan aset tetap, metode saldo menurun ganda, dan metode angka tahun. Selamat menyimak dan menonton video pembelajaran pengantar akuntansi 2 bagian ketiga, penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode saldo menurun ganda dan metode angka tahun. Metode saldo menurun ganda atau double declining balance method merupakan beban penyusutan yang semakin menurun dari tahun ke tahun karena nilai buku aktiva yang semakin menurun dari tahun ke tahun selama estimasi kegunaan. Untuk menghitung tarif penyusutan dalam metode saldo menurun ganda, kita lakukan dua langkah. Langkah pertama, kita melakukan ada dua cara. Pertama, kita menentukan tarif garis lurus, di mana abaikan nilai sisa. Atau cara yang kedua, yaitu kita bagikan 1 dibagi dengan estimasi umur. Nah, setelah dapat tarif garis lurus atau tarif penyusutan, maka langkah kedua adalah kita kalikan tarif tadi yang sudah kita dapat kali 2. Jangan lupa dikali 2. Nah, setelah itu kita menghitung yaitu beban penyusutan metode saldo menurun ganda. Beban penyusutan metode saldo menurun ganda yaitu nilai buku awal tahun dikali tarif penyusutan. Contoh, di sini ada biaya awal 24.000, nilai residu 2.000, estimasi umur 5 tahun. Nah, kita pakai pertama adalah kita mau cari tarif penyusutannya dengan langkah yang pertama. Cara pertama yaitu menentukan tarif garis lurus. Di sini diabaikan nilai residunya, yaitu nilai awal dibagi dengan umur, maka dapat di sini tarif garis lurusnya 20%. Atau pakai cara yang cepat yaitu 1 dibagi dengan umur dapat 0,20. Nah, kemudian setelah dapat tarif penyusutannya, jangan lupa kita ikuti langkah kedua yaitu kita kali 2. 0,20 dikali 2 maka dapat 0,40. Jangan lupa kita buatkan dalam bentuk persen ya. Jadi 40%. Nah, kemudian kita cari yaitu dalam bentuk tabel. Nah, untuk beban penyusutan tadi adalah kita cara mencarinya yaitu nilai buku awal tahun dikali dengan tarif penyusutan. Nah, tarif penyusutan tadi sudah dapat yaitu 40% ya. 40%. Ini tadi sudah dapat ya, 40% tadi tarif penyusutannya. Nah, kita buat tabel. Nah, di sini perhatikan tahun pertama nilai buku awal tahun 24.000. Ya, tarif penyusutan 40% dikali dengan 24.000. Biaya awal nilai buku awal dikali dengan tarif penyusutan. Dapatlah beban penyusutan tahun pertama 9.600. Nah, untuk akumulasi penyusutan tahun pertama tetap ya 9.600. Nilai buku akhir tahun berarti jangan lupa yaitu harga perolehan dikurang akumulasi. Harga perolehan kita adalah 24.000. Di sini bisa ditambahin satu tabel lagi dikurang dengan akumulasi penyusutan. Maka dapat nilai buku akhir tahun 14.400. Nilai buku akhir tahun pertama masuk ke nilai buku awal tahun kedua. Ini dia. Kemudian untuk mencari beban penyusutannya berarti kita kalikan 40% dikali 14.400. Kembali lagi ke rumus bahwa tarif penyusutan dikali nilai buku awal tahun. Maka dapat beban penyusutan tahun kedua Rp5.760. Nah, kemudian
Maaf, 5.760 ya. Kemudian akumulasi penyusutan dapat dari 5.760 ditambah 9.600, maka dapat akumulasi penyusutan tahun kedua 15.360. Kemudian nilai buku akhir tahun berarti harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Berarti harga perolehannya bisa ditambah satu tabel lagi di sini, yaitu 24.000 dikurang 15.360. Maka dapat nilai buku akhir tahun 8.640. Nilai buku akhir tahun kedua masuk ke nilai buku awal tahun ketiga. Kemudian untuk beban penyusutan tinggal kita kalikan 40% dikali 8.640, maka dapat beban penyusutan 3.456. Nah, untuk akumulasi penyusutan tinggal kita jumlahkan 3.456 tambah 5.760 tambah 9.600 atau 3.456 ditambah 15.360. Maka dapat akumulasi penyusutan 18.816. Nah, untuk nilai buku akhir tahun saya lewatkan cara mencarinya karena sudah diulang-ulang. Nilai buku akhir tahun ketiga dapat 5.184 masuk ke nilai buku awal tahun keempat. Kalikan, maka dapat akumulasi penyusutannya, kemudian kurangkan dapat nilai buku akhir tahun keempat. Nilai buku akhir tahun keempat masuk ke tahun kelima. Kita kalikan, maka dapat beban penyusutannya, kemudian kita tambahkan untuk akumulasi, maka dapat nilai buku akhir tahun kelima 1.866. Stop ya, perhatikan di sini. Nilai buku akhir tahun 1.866. Kita kembali lagi bahwa di soal dia katakan jika menggunakan metode ini di tahun kelima, maka pada akhir tahun nilai buku yang diperoleh adalah 1.866. Sementara di soal tahun kelima itu diperkirakan sebesar 2.000. Oke, kita modifikasi sehingga nanti di tabel penyusutan itu tahun kelima 2.000. Oke, nah berarti di beban penyusutan kita kurangkan 3.110 dikurang nilai residu yang ada di soal. Maka dapat beban penyusutan 1.110. Jumlahkan 20.890 ditambah 1.110, maka dapat 22.000 untuk akumulasi penyusutan. Kita kurangkan untuk mencari nilai buku akhir tahun, harga perolehan 24.000 dikurang akumulasi penyusutan 22.000, maka dapat nilai buku akhir tahun 2.000. Nah, itu dia untuk metode saldo menurun ganda ya. Jika dibeli di awal tahun. Nah, misalkan jika dibeli bukan di awal tahun, sama seperti metode garis lurus ya. Nanti di sini tinggal misalkan dibeli di bulan 9 September tanggal 20. Berarti di tahun pertama kita buat 3/12 dikali 40% dikali 24.000. Ya, berapa hasilnya? Tinggal kita pindahkan nilai buku akhir tahun masuk ke nilai buku awal tahun. Nah, tahun kedua tinggal kita kalikan 40% dikali berapa nilai buku awal tahunnya nanti yang kita sudah dapat. Sampai nanti di tahun ke-6 itu kita buatkan 9/12 dikali nilai buku awal tahun ke-6 ya. Oke, untuk metode saldo menurun ganda kita lanjut metode jumlah angka tahun.
Untuk metode jumlah angka tahun, di sini beban penyusutan dicari dengan cara kita kalikan biaya awal tapi dikurangi nilai residu. Saya ulang, biaya awal dikurangi nilai residu, ya. Nah, kemudian kita kalikan nanti, yaitu dengan penyisian yang lebih kecil setiap tahun. Maksudnya di sini adalah kita kalikan nanti dengan tingkat penyusutan. Ya. Nah, untuk mencari tingkat penyusutan metode jumlah angka tahun, kita cari dulu angka penyebutnya. Angka penyebutnya. Contoh. Misalkan 5 tahun. Maka kita cari penyebutnya 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 berarti sama dengan sama dengan 15. Atau dengan cara N dikali N tambah 1 dibagi 2. N 5, N tambah 1, 5 tambah 1, 6, 6 kali 5, 30 dibagi 2, 15. Sama ya. Jadi mau pakai cara yang ini boleh, pakai cara ini boleh. Nah, kalau 8 tahun, berarti tinggal kita urutkan. 8 tambah 7, tambah 6, tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Nah, kalau pakai rumus 8 dikali 8 tambah 1 dibagi 2. Nah, sudah dapat angka penyebut, maka nanti tinggal kita kalikan untuk mencari beban penyusutan. Berarti misalkan tahun pertama kita tuliskan 5 per 15. Tahun kedua berarti tingkat penyusutannya turun 4 per 15. Ya, oke, kita masuk ke contoh soal dulu. Nah, di sini ada biaya awal 24 juta, nilai residu 2 juta, estimasi masa kegunaan itu ada 5 tahun. Maka kita cari, di sini ada tahun 1 sampai 5 ya, karena ini belinya di awal tahun. Nah, kalau mau ditambahi tabel satu lagi kolom di sini untuk biaya awal, boleh ya. Nah, di sini ada kolom biaya dikurangi nilai residu, tingkat penyusutan, dan beban penyusutan. Ini boleh digabung langsung satu kolom, jadinya tulis beban penyusutan. Ya, boleh 3 gini juga boleh, yang mana juga sama aja. Nah, kalau satu kolom tinggal kita buatkan aja di sini beban penyusutan sama dengan 22 juta dikali 5 per 15 sama dengan 7 juta 333.330. Nah, perhatikan di sini tingkat penyusutan tahun pertama 5 per 15. 15-nya sudah tahu ya cara mencarinya. Nah, kemudian 5 per 15, 4 per 15, makin turun. 3 per 15, 2 per 15, 1 per 15. Ya, begitu juga nanti misalkan 8 tahun, 10 tahun, cari dulu penyebutnya. Berarti 8 per, misalkan kalau 8 tahun, kalau tidak salah 36. Ya, 8 per 36. Kemudian 7 per 36, 6 per 36, dan seterusnya. Jangan lupa tingkat penyusutan dikali dengan biaya awal yang sudah dikurangi dengan nilai residu. Ya, berarti 24 dikurang 2. 22 ya, berarti 22 juta dikali 5 per 15 sama dengan 7.333.330. Nah, ini di belakang kalau pakai kalkulator itu 3 ya. Enggak apa-apa, saya bulatkan. Nah, untuk akumulasi penyusutan sudah bisa ya cara mencarinya. Nilai buku pada akhir tahun tinggal kurangkan harga perolehan dikurang dengan akumulasi. Nah, begitu sampai tahun ke-5 ya. Ini kalau belinya di awal tahun ya. Nah, kemudian perhatikan nilai residunya ada sebesar 2 juta. Berarti sudah betul ya. Nah, contoh kita pakai yang ini juga 24 juta.
2 juta nilai residu, tetapi belinya bukan di awal tahun, tapi misalkan saja di pertengahan tahun. Di sini contoh saya ambil adalah bulan keempat, misalkan tanggal 1 April ya, tahun 2015. Nah, maka di sini untuk tahun pertama di tahun 2015 itu kita menghitungnya adalah 9/12 dikali 5/15 kali 22 juta. 9 itu dapatnya berarti dari, dan ini bulan keempat, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 9 ya, 9 bulan. Berarti 9/12 kali 5/15 kali 22 juta, maka dapat hasilnya 5.500.000. Ini adalah beban penyusutannya. Nah, kita cari beban penyusutan tahun kedua 2016. Nah, untuk beban penyusutan tahun 2016 itu dapat hasilnya 6.233.333 ya. Dapatnya dari, perhatikan, berarti di tahun 2015 itu 9 bulan. Berarti kalau kita hitung berarti bulan 4 tahun 2015 akan jatuh 1 tahun lagi, 2016 bulan 4 ya. Oke, berarti di sini kita lihat di sini berarti udah memasuki tahun 2016, berarti ke bulan 4. Berarti kita hitung Januari, Februari, Maret. Karena di sini belinya di bulan April, tapi tanggal 1 berarti bulan April tidak ikut dihitung. Bisa ya dibayangkan ya, Januari, Februari, Maret, berarti 3. Berarti 3/12 kali, masih tetap 5/12 kali 22 juta. Jangan salah, diingat, dibuat catatannya, dikali harga perolehan dikurang nilai residu ini ya. Nah, kemudian lanjut 2 kali kita mencari untuk tahun 2016 ya. Berarti tahun 2016 sudah 1, 2, 3, lanjut di bulan keempat. Bulan keempat sampai bulan 12. Kita mulai lagi sama 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa dibuat jarinya ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti ada 9 bulan ya. Berarti 9/12 kali 4 turun ya. Nah, ini sudah masukin tahun keduanya udah turun, bukan 5/15 tapi 4/15 kali 22 juta. Nah, kita jumlahkan dua-duanya, maka dapat beban penyusutan tahun 2016 6.233.333. Nah, kemudian untuk tahun 2017 itu dapat 4.766.667 dari, sama ya, masih tetap 3/12. Caranya sama seperti tadi ya. Kalau nggak paham diputar lagi videonya sebelumnya, mundurkan ya. 9/12 kali. Nah, ini perhatikan, 3/12-nya masih di tahun kedua, jadi 4/15. Tapi kalau yang 9/12 ini sudah masuki tahun ketiga, berarti 3/15 ya. Nah, nah untuk tahun 2018 sama ya, kita hitung berarti 3/12 masih tahun ke ini ya. Kita lanjut. Ini kali 3/15 karena masih tahun ketiga. Ini 9/12 kali 2/15 sudah tahun mau kedua ya. Lanjut tahun 2019, 2/15 kali 3/12, ini sudah turun lagi 1/15 karena udah memasuki tahun per 1, dan satu lagi tahun ke tahun ke-5 ya, tahun ke-5 di terakhirnya di tahun 2020, 3/12 kali 1/15. Nah, udah dapat beban penyusutan, kita masukkan dalam tabel. Nih beban penyusutannya sudah saya dapatkan. Nanti boleh cara pengerjaan yang ini ya, bisa langsung kamu masukkan ke dalam tabel ini.
tabel kolom di sini. Boleh ya, jadi nggak bolak-balik kita pindahkan, langsung aja ke dalam tabel. Cara perhitungannya juga ini ya. Cara perhitungan juga kita masukkan ke dalam tabel dalam kolom ini ya, boleh. Nah, untuk akumulasi penyusutan, paham ya? Akumulasi penyusutan berarti penambahan beban penyusutan dari tahun misalkan 2016 berarti tahun 2016 ke tahun sebelumnya. Nilai buku akhir tahun berarti harga perolehan dikurang akumulasi. Ingat, jika penyusutan salah, maka sampai nilai buku akhir tahun pun salah. Jika biaya awal salah, maka nilai buku akhir tahun pun salah. Jadi hati-hati di dalam biaya awal. Maka video pertama saya katakan berarti harus hati-hati di dalam mencari biaya awal ya. Untuk penyusutan ada 4 metode. Hati-hati dalam menetapkan penyusutan, apakah metode garis lurus, unit produksi, saldo menurun ganda, atau angka tahun. Oke, sekian video dari saya. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih.